menjalankan sebuah acara yang menarik sekali, yaitu webinar ya. Alhamdulillah saya dapat kesempatan yang baik ini ngobrol dengan teman saya, Dr. Tiara Melati, spesialis THT, yang juga bersama Dr. Tina Kaderina, spesialis THT. Jadi kesempatan kali ini kita ingin untuk membahas lebih lanjut mengenai screening pendengaran dan juga kesehatan pendengaran pada bayi dan anak-anak. Jadi Komunitas Prematur Indonesia, salah satu yang sering kita sampaikan memang mengenai penting dan wajibnya screening wajib bagi bayi prematur. Ya, salah satunya itu kan adalah screening pendengaran. Karena itu nanti kita coba simak dari materi yang disampaikan. Nanti Dr. Tiara Melati akan menjadi moderator dan saya akan serahkan untuk memulainya sebentar lagi. Dan kita mendengarkan materi. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Sebagai gambaran untuk Komunitas Prematur Indonesia dari tahun 2015 terbentuk, sudah mengadakan beberapa acara di Jakarta sampai 2017, kemudian 2018 kita mulai mengadakan acara-acara seminar di luar kota. Yang pertama di Surabaya, kemudian ke Bandung, kemudian Kediri, dan Pekanbaru. Lanjut 2019 pun kita mengadakan acara-acara di daerah-daerah sebagai salah satu sarana untuk edukasi para orang tua, juga meningkatkan awareness. Jadi mudah-mudahan nanti awareness dari kesehatan bayi prematur ini dan juga kesehatan bayi dan anak pada umumnya lebih meningkat, dan untuk hal-hal seperti ini lebih dipedulikan lagi nih, karena IDAI sendiri sudah memberikan rekomendasi untuk screening pendengaran ini menjadi salah satu screening wajib untuk semua bayi baru lahir gitu. Jadi kalau ada yang masih meragukan ataupun tidak dilakukan, ini kita bisa sampaikan nih rekomendasinya IDAI bahwa ini screening pendengarannya adalah screening yang wajib. Ini sudah 5 menit berlalu dan peserta sudah mulai bertambah. Sepertinya sudah cukup ramai ya. Nah, ini saya mulai bisa nanti menyerahkan kepada Dr. Tiara Melati sebagai moderator. Mungkin nanti kita bisa mulai supaya bisa on time dan bisa lebih banyak lagi yang disampaikan, dan jika ingin ada yang bertanya jawab nanti bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya waktunya. Demikian pembukaan dari saya sebagai founder Komunitas Prematur Indonesia. Kami sangat berterima kasih kepada Dr. Tiara Melati dan Dr. Tina Kaderina, spesialis THT, yang telah mau gitu ya untuk membagikan ilmunya. Mudah-mudahan nanti ilmu yang akan dibagikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan kepada Dr. Tiara Melati untuk bisa membuka menjadi moderator untuk acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Agung atas kesempatannya hari ini. Alhamdulillah kita semua udah berkumpul di ruangan Zoom meeting online ini. Kami rencananya akan membahas topik mengenai screening pendengaran bayi baru lahir. Hari ini saya ditemani oleh kakak senior saya yang sudah lebih berpengalaman jauh mengenai screening pendengaran. Saya mau memperkenalkan Dr. Tina Kadarina, spesialis THT kepala leher. Dr. Tina ini lulus dari Universitas Indonesia, program dokter spesialis THT di tahun 2010. Dan sejak saat itu beliau sudah bekerja di berbagai tempat, sampai sekarang sudah berpraktek di Mayapada Hospital Jakarta, di Lebak Bulus, dan juga di Bidakara Medical Center. Saat ini beliau aktif di ID dan di Perhati, serta juga di Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian di Jakarta. Baik, mungkin beberapa teknis dari acara ini saya akan bagikan juga bagi semua peserta yang ikut menyimak. Bila ada pertanyaan selama presentasi berlangsung, bisa disampaikan juga di chat, atau juga bisa di chat pribadi melalui saya. Di sini ada fitur chatnya, jadi bisa ditujukan langsung ke saya. Dan nanti kalau presentasi sudah selesai, mungkin bisa menggunakan fitur angkat tangan atau raise hand dari chat. Nanti akan saya persilahkan untuk bicara. Lalu mungkin setelah acara tanya jawab, saya akan bagikan sedikit informasi mengenai fasilitas-fasilitas kesehatan yang memiliki pelayanan screening pendengaran. Baik, tanpa lebih banyak waktu lagi saya ambil, saya serahkan ke Dr. Tina Kadarina untuk memulai presentasinya.
Terima kasih Dr. Melati atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya juga mau berterima kasih kepada Dr. Agung atas kesempatannya. Hari ini saya akan coba men-sharing tentang screening pendengaran pada bayi baru lahir. Kita mulai. Sebenarnya kenapa sih kita screening pendengaran sangat penting pada bayi baru lahir? Ternyata pasien-pasien bayi 25% belum bisa bicara karena terdapat masalah pendengaran. Nah, di sini biasanya ibu-ibu menunggu bayi atau anak itu bicara sampai setahun. Jadi nanti juga anak saya bisa bicara mungkin ya. Sebenarnya bukan seperti itu ya. Karena lebih awal lebih baik untuk mendiagnosis adanya atau tidak gangguan pendengaran. Selain itu, mengapa penting? Karena gangguan pendengaran pada bayi dan anak sulit diketahui sejak awal. Selain itu, ada periode kritis perkembangan pendengaran dan berbicara pada usia 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, usia ini sangat krusial karena bila bayi tidak mulai berbicara dari 6 bulan sampai 2 tahun, dia akan tidak bisa berkembang seperti bayi atau anak-anak normal. Nah, yang penting juga adalah gangguan pendengaran ini pada masa bayi akan menyebabkan gangguan bicara, berbicara, gangguan berbahasa, kognitif, masalah sosial, dan emosional. Bayi yang mempunyai gangguan pendengaran bawaan atau didapat yang segera diintervensi sebelum 6 bulan mempunyai kemampuan berbahasa normal dibandingkan bayi yang belum diintervensi setelah usia 6 bulan. Artinya diintervensi itu adalah kita cari solusinya apakah alat bantu dengar atau yang lainnya. Oke. Apa sih faktor resiko yang menyebabkan gangguan pendengaran pada bayi baru lahir? Kita bagi menjadi dua, faktor genetik atau turunan dan faktor non-genetik. Non-genetik juga dibagi menjadi dua, yaitu pada saat ibu hamil dan pada saat bayi baru lahir. Pada saat ibu hamil itu adanya ibu hamil terkena infeksi TORCH, yaitu toxoplasma, rubella, cytomegalovirus atau herpes. Selain itu juga ada pemakaian obat ototoksik. Obat ototoksik yaitu obat-obat yang bisa bersifat merusak koklea, telinga bagian dalam. Selain itu juga ada keracunan selama kehamilan dan preeklamsia. Preeklamsia itu adalah hipertensi pada saat hamil. Non-genetik pada saat bayi lahir yaitu terdapatnya berat badan lahir rendah, kadar bilirubin yang meningkat, hipoksia atau kekurangan oksigen, lahir prematur, terdapat kelainan anatomi wajah, mengalami infeksi selaput otak atau disebut juga meningitis, dan lama dirawat di NICU. Screening pendengaran pada baru lahir sangat penting karena bayi dengan adanya 3 macam faktor risiko yang tadi saya sebutkan punya kecenderungan menderita ketulian 63 kali lebih besar dibanding bayi yang tidak punya resiko. Pada bayi yang baru lahir dirawat di ruang intensif atau ICU mempunyai risiko mengalami ketulian 10 kali lipat dibanding bayi yang tidak dirawat di ICU. Dilaporkan juga bahwa 50% bayi yang tidak mempunyai faktor resiko tadi mengalami gangguan pendengaran, sehingga banyak bayi yang tidak terdiagnosis gangguan pendengaran secara dini. Sehingga screening pendengaran direkomendasikan untuk semua bayi baru lahir. Screening pendengaran pada bayi lahir itu 2 hari sampai 1 bulan. Joint Committee on Infant Hearing tahun 2000 melalui program Newborn Hearing Screening telah menetapkan OAE dan AABR ini adalah BERA yang screening sebagai pemeriksaan wajib untuk screening pendengaran. Bisa OAE aja atau BERA aja, tetapi di rumah sakit yang banyak tersedia adalah OAE. Screening pendengaran hanya untuk melihat daerah rumah siputnya saja, sehingga bila kita mendapatkan hasil yang kurang baik, yang tidak baik atau refer, kita masuk ke diagnosis pendengaran bayi baru lahir. Biasanya 3 bulan kita melakukan pemeriksaannya. Diagnosis itu pendengaran pada bayi lahir, pemeriksaannya adalah OAE, timpano, BERA, dan ASSR. Nah, ini adalah gambar anatomi telinga. Anatomi telinga kita dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar,
telinga tengah yang warna biru dan telinga dalam ini rumah siput, rumah siput. Untuk pendengaran, untuk bayi-bayi yang terdapat gangguan pendengaran bawaan, kerusakan terjadi di rumah siput dan saraf-saraf pendengaran sini. Jadi kerusakannya adalah di telinga dalam. Pemeriksaannya adalah pemeriksaan OAE, yaitu mendeteksi fungsi sel rambut tua pada koklea. Jadi kita akan melihat fungsi sel koklea ini. Kalau timpanometri untuk mengetahui kondisi telinga tengah. Nah, ini adalah timpanometri adalah melihat kondisi telinga tengah ini. Kalau timpanometrinya kurang baik, biasanya bayi-bayi ini ada riwayat alergi, batuk pilek, sehingga untuk dites OAE-nya ini akan menghasilkan tidak baik, jelek, refer. Oleh karena itu kita harus mengobati dulu bayi-bayi yang batuk pilek itu, sehingga timpanometrinya bagus, dan kita akan bisa melanjutkan ke OAE dan BERA. BERA untuk memeriksa fungsi saraf pendengaran dari koklea hingga batang otak. Jadi BERA itu kita melihat gelombang-gelombang dari rumah siput ini ke arah brain, ke arah batang otak. Jadi jaras-jaras pendengaran dari mulai koklea ini yang panjang, saraf-saraf pendengaran ke batang otak. Nah, kalau ASSR adalah merupakan pemeriksaan yang mirip dengan BERA, namun frekuensinya lebih spesifik. Pemeriksaan ini penting untuk fitting alat bantu dengar karena dapat mengetahui pada frekuensi mana ambang dengar menurun. Nah, ini saya mau akan melihatkan pemeriksaan OAS seperti ini. Dia butuh tenang, keadaan tenang, bayi baru lahir seperti ini gambarannya, dan hasilnya yang ini adalah screening. Maaf, screening. Kalau ini adalah diagnostik. Bedanya apa? Kalau screening hanya 4 atau 5 frekuensi dan langsung refer. Kalau yang diagnostik dia akan lihat satu-satu frekuensi dan frekuensinya lebih banyak. Ini adalah pemeriksaan BERA. Pemeriksaan BERA biasanya pasiennya harus bayinya tidur dan dipasang elektroda 3 elektroda di sini dan di belakang telinga kanan dan kiri. Dan hasilnya nanti kita akan melihat gelombang 1, 3, dan 5 seperti ini. Dan pemeriksaan BERA juga tidak boleh di tempat yang berisik, memang lebih baik pasien dalam keadaan tidur alami, dan bila tidak bisa tidur, biasanya kita akan memberikan bayi itu dengan obat klorohidrat. Ini informasi untuk orang tua, screening pendengaran baru lahir. Biasanya screening pendengaran dilakukan 24-48 jam sebelum bayi meninggalkan rumah sakit. Tanyakan kepada petugas atau perawat atau dokter bagaimana hasilnya. Hasilnya biasanya hanya PAS dan refer. PAS dengan faktor resiko yang tadi saya sebutkan di atas. Kalau PAS berarti fungsi rumah siputnya baik, PAS dengan faktor resiko fungsi rumah siputnya baik, tetapi kita harus mengulang lagi 3 bulan untuk melihat BERA, karena di sini bisa aja kokleanya baik, tapi jaras-jaras saraf pendengarannya itu ada gangguan. Jadi yang disebut dengan misalnya OAE-nya bagus, BERA-nya tidak bagus, namanya neuropati auditory. Kalau refer, fungsi rumah siputnya terdapat gangguan, perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi 3 bulan, 3-6 bulan. Ini adalah syarat untuk pemeriksaan BERA. Yang paling terpenting adalah tidak boleh batuk pilek dan telinga harus bersih. Karena telinga bersih ini mempengaruhi pemeriksaan. Sebaiknya keramas karena memudahkan untuk pasang elektroda. Tidak boleh tidur pada saat sebelum pemeriksaan, anak sebaiknya tidak boleh tidur. Ditidurkan anak 1 jam lebih malam dan bangun 1 jam lebih pagi. Ganti popok sehingga bayi atau anak nyaman. Tunda makan 1,5 jam sebelum pemeriksaan. Paling baik adalah tidur alami. Bila gagal dan dapat diberikan obat klorohidrat atau konsul ke anestesi untuk sedasi bila perlu. Ini jarang sekali ya konsul anestesi bila sedasi untuk sedasi. Ini kesimpulannya. Jadi 3 langkah penting untuk pemeriksaan pendengaran bayi dini adalah 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. 1 bulan screening pendengaran, 3 bulan bayi yang screening awalnya refer atau ada faktor resiko dilakukan pemeriksaan pendengaran diagnostik, dan 6 bulan kita sudah dapat melakukan intervensi
terhadap gangguan pendengaran. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Dr. Melati. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Dokter Tina atas presentasinya yang sangat informatif sekali dan straight to the point banget. Jadi betul-betul berbagi mengenai pemeriksaan yang kita lakukan ya dok ya. Saya lihat di ruangan chatnya belum ada pertanyaan nih. Mungkin tadi ada beberapa yang angkat tangannya. Kalau Ibu Muti ini apa ada pertanyaan mungkin Ibu Muti, karena Ibu Muti menaikkan tangannya di ruangan chat. Saya persilahkan Ibu Muti. Ibu Muti. Oke, mungkin saya beralih ke Lintang Agil Prayogi ya. Iya, Iya, mohon maaf Pak. ya, selamat pagi Ibu. Iya. Selamat pagi Pak, silakan. Ya, mau nanya Bu, Ya, saya Lintang. ya baik Pak. Terus anak saya Mikrotia dulu lahir Desember. Nah, terus bulan Februari itu kita tes OAE, Mikrotianya yang telinga kanan. Terus yang bisa dites OAE yang telinga kiri aja, waktu itu hasilnya pas. Nah, terus kemarin Sabtu itu kami tes BERA tapi hasilnya negatif. Itu kira-kira gimana ya dok ya? Oke. Sebenarnya mikrotianya memang maaf Pak, bentuknya memang ada daun telinganya ada atau memang Daunnya kecil, nggak ada lubangnya katanya. tidak ada Grade lubangnya? 3 Pak ya? Oh ya. Tapi Dari sebentar sebelumnya, hasil BERA-nya kemarin negatifnya itu untuk kiri kanan. Bahkan yang sebelumnya OAE normal itu dinyatakan negatif juga hasil BERA-nya. Anaknya maaf Pak, umurnya berapa? Sekarang berarti 4 bulan, hampir 5 bulan. Oh, tapi 5 bulan kurang seminggu. berarti OAE yang telinga sebelah yang sisinya yang tidak mikrotia itu juga reverse pas diagnostik? Dulunya pas, dulunya. Dulunya pas. OAE-nya pas, tapi BERA-nya negatif semua kiri kanan. Oh, pas diagnosis juga BERA-nya negatif? BERA-nya negatif ya. Terdeteksi di berapa desibel ya Pak? Maaf kalau saya boleh tahu. Sampai desibel yang 107 atau 105 pun itu masih grafiknya agak datar gitu, Bu. Oh gitu. Iya. Oh ya. Terus kemarin saya sempat konsultasi sama dokter Rosa, disarankan ganti dokter, ini mau tes BERA lagi minggu depan rencananya. Oke. Berarti memang ada dua kemungkinan ya Pak. Biasanya kalau mikrotia itu memang kalau ada yang tidak selalu mikrotia itu ada gangguan pendengaran telinga dalam juga. Jadi biasanya mikrotia itu gangguan pendengarannya konduktif, artinya hanya dia tidak lubangnya itu tidak bisa tembus ke liang telinga gitu. Tapi ini kan kanan kiri tadi BERA-nya terdeteksinya sampai 80 desibel ya. Mungkin ini kalau yang ada mikrotia mix, jadi tuli campur antara tuli yang konduktif dan saraf. Sedangkan yang sebelah yang tidak mikrotianya itu tuli saraf. Seperti itu sih Pak. Bisa jadi sih Pak, tapi saya sih jarang mikrotia tuh kebanyakan saya terakhir setelah sekolah jarang pasien mikrotia ya. Tapi biasanya mikrotia cuman hanya bagian luar. Tapi bisa kemungkinan memang telinga dalamnya juga ada gangguan Pak. Ya lebih baik mungkin second opinion untuk lihat BERA-nya lagi Pak. Kalau misalnya BERA-nya selanjutnya memang sudah terdeteksi misalnya 80 sangat berat, sebaiknya sih langsung diintervensi agar si bayinya itu bisa mulai mendengar bunyi-bunyi dan perkembangannya nanti dengan anak normal itu tidak terlambat, bisa menyesuaikan gitu Pak. Oh iya gitu baik Bu. Saya. Mungkin terus tambahin info Bu. Maaf Bapak Lintang, apakah sudah dilakukan pemeriksaan imaging atau pencitraan pada telinga anaknya? Imaging belum Bu. Itu belum. Gimana ya? Mungkin seperti CT scan atau MRI. Oh, CT scan itu dulu kalau kata dokternya di usia 6 bulanan. Nah ini sekarang kan rumah sakit lagi pada COVID ini belum masih ditunda rencana untuk CT scan gitu Bu. Baik. Jadi saya menambahkan dari tadi Dokter Tina. Jadi kalau mikrotia memang kebanyakan adalah
kelainan dari kongenital atau bawaan lahir ya Pak ya. Jadi kalau kita tadi sudah lihat dari presentasinya Dr. Tina, sebetulnya rangkaian kita untuk bisa mendengar itu sebetulnya cukup panjang, jadi tidak hanya bagian telinga luarnya saja. Tentunya kalau untuk kelainan dari bawaan lahir itu kita perlu tahu juga tuh Pak kondisinya. Kalau misalnya ternyata dari pemeriksaan fungsional itu didapatkan suatu perbedaan, maka perlu diketahui juga apakah sebetulnya ada kelainan struktur secara anatominya gitu. Nah, itu yang perlu dilihat dari pencitraan. Oke, Bu. Dan pencitraan yang memang dilakukan perlu pencitraan yang cukup lanjut, yaitu setidaknya kalau nggak CT scan, MRI. Jadi MRI itu MRI ya, Bu? akan melihat dari rumah siputnya sendiri secara struktur. Apakah ternyata bentuknya normal, ataukah mungkin ada atau tidak gitu, atau mungkin ternyata kanan kiri bagaimana posisi ataupun bentuknya dan yang lainnya, dan itu sangat pengaruh. Jadi saya rasa kalau misalnya berkesempatan dan memiliki akses untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih lengkap, jadi tidak hanya pemeriksaan fungsional tapi juga pemeriksaan untuk pencitraan, saya rasa itu lebih baik sehingga Bapak di era COVID yang seperti ini pun tidak istilahnya tidak bolak-balik 2 kali atau mungkin yang lebih banyak gitu. Jadi mohon maaf Bapak ini di daerah mana Bapak? Di Jogja, Bu. Di Jogja, baik. Di Jogja itu rumah sakitnya sangat bagus sekali, ada dokter, maaf sebentar. Asadi, Mel. Asadi Prasetyo ya? Ya, ada di dokter di rumah sakit Asadi rumah sakit akademik UGM juga bisa, Pak. Ya, kemarin siang habis dari beliau saya. Ya, itu memang memang peminatannya memang di daerah telinga, Pak. Itu senior saya. Jadi Bapak boleh konsultasi lagi ke beliau. Baik, kalau gitu besok saya lanjutkan konsultasinya sama beliau, Bu. Ya, siap. Terima kasih masukannya, Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Agit. Semoga mendapatkan informasi yang berkenan dan bermanfaat ya Pak. Ini ternyata di beberapa chat sudah ada yang bertanya dari sejawat kita ini Dok, ada Dr. Agus mau sekedar mengingatkan ke teman-teman sharing lagi kira-kira kalau untuk memeriksa bayi yang masih prematur, apakah pemeriksaan screening pendengaran itu bisa langsung dikerjakan atau bagaimana Dok? Biasanya sih hitungan bulan koreksi ya, karena menunggu perkembangan anatomi telinga juga sempurna sih, seperti itu sih. Jadi hitungan koreksi lebih baik sepertinya, koreksi umur. Ya, baik. Untuk selanjutnya, oke, ini maaf dari yang tidak disebutkan namanya di sini menanyakan anak saya SDH menggunakan ABD sudah 110 desibel tapi belum ada perkembangan. Kira-kira ada saran nggak Dok? Kalau misalnya sebaiknya sih kalau misal belum ada perkembangan, kita memang ada beberapa saran, yaitu memang harus kita coba fitting lagi alat bantu dengarnya bagaimana, dilihat seperti apa. Terus kita juga ke dokter anak, konsul ke dokter anak, dilihat perkembangan motorik, psikologi, dan dibantu dengan terapi bicara. Seperti itu sih. Itu tidak boleh hanya satu aja alat bantu dengar, tapi kita harus harus kerjasama dengan dokter THT, anak, psikolog, terapi bicara, sama alat bantu dengar. Sehingga memang tim, jadi kita bisa melihat, oh tidak bisa ini karena mungkin apakah ada kelainan motoriknya, atau misalnya kita lihat tidak psikologinya bagaimana, atau kita juga mengajarkan biasanya terapi bicaranya itu kan harus juga cukup intens ya. Seperti itu. Baik, mungkin kalau misalnya yang saya sebutkan yang tidak ada namanya ini bisa memberikan informasi lebih juga, mungkin sekitar sudah berapa lama pemakaian alat bantu dengarnya, jenis alat bantu dengarnya apa. Ya, itu juga mempengaruhi ya, Mel. Gimana Dok? Itu juga mempengaruhi misalnya alat bantu, dia kan sangat berat. Alat bantu dengarnya misalnya memang tidak mencukupi untuk yang frekuensinya yang sangat berat itu. Jadi otomatis suara-suaranya tidak ada respon seperti itu. Alat bantu dengarnya juga harus dilihat sih.
Iya, betul. Juga kebiasaan alat bantu dengar yang dipakainya tuh bagaimana? Kira-kira apakah terus-terusan dipakai dalam satu hari itu kira-kira berapa lama dipakainya? Itu juga pengaruh, tapi paling penting sebetulnya tadi adalah usianya ya. Apakah ini bayi prematur atau tidak, usia koreksinya berapa, kalau misalnya memang ia prematur, dan sudah berapa lama dilakukan terapi, baik terapi bicara pun terapi AVT. Jadi itu sangat berpengaruh dan mungkin kalau bisa menambahkan informasi lagi, nanti kita bisa sambung lagi ke pertanyaan ini ya. Baik, ini Sama ada lagi. dicek juga kali mah kadang-kadang baterainya atau bagaimana. Kadang kan ada baterai iya. ABD itu suka cuma sebulan habis seperti itu. Ya, betul. Jadi jangan lupa hal yang simpel pun juga karena ini alat bantu, membutuhkan power dari baterai, jadi tentunya hal yang kecil seperti baterai kadang-kadang suka terlupa ya dok ya. Iya. Baik. Ada lagi yang saya bacakan, ini ada dari Ibu Dian Fitriani. Apakah penanganan pada anak usia 7 tahun yang kemungkinan tunarungu, tapi dia bisa bersuara, hanya berteriak-teriak, tidak berbicara, sudah dibawa ke rumah sakit, katanya ada kendala di pita suara. Kira-kira apa ada saran dok? Kalau menurut saya, kalau udah 7 tahun memang misalnya bicaranya kurang lancar, delay speech ya, sebaiknya sih pendengaran harus diperiksa dulu utama. Kalau misalnya pendengarannya baik, memang bukan dari pendengaran. Kita boleh cek pita suara selanjutnya. Tapi yang paling penting adalah kalau ada delay speech sampai apalagi umur 7 tahun, yang kita harus pemeriksaan pendengaran dulu bagaimana. Kalau misalnya pendengarannya baik, mungkin boleh pemeriksaan yang lainnya seperti pita suara atau yang lain. Tapi paling penting pendengarannya dulu seperti apa. Baik, ini ada lanjutan dari kasus yang sebelumnya itu ternyata sudah pakai ABD-nya setahun, hampir setahun. Usianya sudah 2,5 tahun sekarang, lahirnya normal, pemakaiannya 7 jam sehari, kemungkinan rubella. Sementara masih melakukan terapi bicara dan terapi okupasi. Bagaimana dok kira-kira? Nanti biasanya kita lihat sih bagaimana perkembangannya. Maksudnya boleh juga sih sebenarnya yang tadinya poinnya kalau misalnya itu apakah alat bantu dengarnya sudah baik atau belum, udah pas atau belum. Ya. Nah kalau misalnya yang kedua terapi bicara sudah, terapi okupasi sudah, nanti mungkin kita bisa diskusikan biasanya apakah dengan dokter anak, dokter THT, apakah nanti biasanya kita ada satu misalnya saran ke jadinya ke arah cochlear implant ya Mel, ke dokter Melati. Baik, berarti masukan dari Dokter Tina adalah sebaiknya kita lakukan evaluasi ulang lagi Pak atau Ibu yang memang holistik ya Dok ya. Jadi ya mencakup semuanya, baik dari THT, baik dari perkembangan tumbuh kembang dari anak ataupun dari mitra-mitra terapis yang dari terapi bicara pun terapi okupasi. Jadi dinilai apakah sebetulnya pemakaian alat bantu dengar ini sudah maksimal atau belum, karena memang pilihan lain dan pilihan terakhir untuk penanganan gangguan dengar tipe sensorineural atau tipe saraf pada anak adalah melakukan implan koklea. Tapi memang masih kontroversi dan masih belum ada guideline yang jelas kira-kira kapan perlu dilakukannya, sehingga evaluasi merupakan suatu yang sangat penting. Penting gitu, betul. Jadi harus dinilai dulu apakah memang alat bantu dengar ini sudah bekerja maksimal atau tidak, gitu ya Pak ya. Oke, saya lanjutkan. Alhamdulillah banyak yang bertanya nih dok. Alhamdulillah. Kalau ini dari Hayu Dwi, maaf. Selamat siang dokter, mau menanyakan anak saya lahir usia 30 minggu, berat lahirnya 1380, turun sekarang jadi 1170. Sekarang sudah usia 3,5 bulan, bisa menanggapi bila diajak berbicara dan bertatap mata jika diajak bercerita. Apakah itu diindikasikan pendengarannya bagus atau masih perlu pemeriksaan lanjut? Bagaimana dok? Ya sebenarnya sih itu berarti behavior ya. Jadi kita lihat ada pemeriksaan kayak seperti kita lihat kalau misalnya umur
3 bulan dia udah babbling, terus misalnya umur 6 bulan dia kalau ada suara menoleh gitu. Jadi itu memang kewaspadaan kita terhadap bayi-bayi kita. Kita harus pada seperti itu. Tapi lebih penting kita ada data objektifnya. Apalagi kalau ada resiko bayi lahir berat badan rendah atau prematur. Itu sudah wajib harus lakukan pemeriksaan pendengaran seperti OAE, BERA, dan lainnya. Seperti itu sih. Untuk kita tidak boleh lengah hanya lihat, oh iya ini sepertinya dia mendengar atau apa. Tapi karena ada faktor risiko, itu sudah wajib untuk di screening pendengaran. Iya, jadi untuk Ibu Hayudwi, maaf, memang pemeriksaan screening pendengaran itu sebetulnya dilakukan pada seluruh bayi yang baru lahir ya Bu. Jadi tidak hanya bayi-bayi dengan resiko tinggi, namun pada bayi yang cukup bulan pun seharusnya dilakukan. Karena itu bisa karena banyak hal untuk mempengaruhi pendengaran. Dan kalau misalnya kadang-kadang kita suka meragukan ini betul karena mendengar atau karena membaca gerakan bibir, atau apa karena ada hembusan angin atau karena ada getaran. Jadi memang sangat diperlukan hasil pemeriksaan objektif sehingga kita juga bisa men-screening bayinya dengan baik gitu ya Bu ya. Baik, saya coba lanjutkan dari Ibu Wuwuh Andayani. Baru saja melahirkan bayi prematur 25 minggu, sudah dirawat 3 minggu di NICU, menanyakan kapan screening pendengaran dilakukan, Dok. Apakah otomatis dilakukan oleh RSIA atau orang tua harus menanyakan dulu ke dokter anaknya? Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Biasanya sih kalau dirawat di NICU, dokter anaknya juga pasti akan menyarankan screening pendengaran. Tapi bila misalnya belum ada, mungkin Ibu bisa menanyakan biasanya. Karena biasanya kalau di NICU kadang-kadang kalau mau memeriksa pendengaran itu kan di NICU harus ada oksigen, ada alat-alat lain. Jadi memang kalau misalnya saya pernah beberapa dibawa ke ruangan OA atau BERA itu dengan beberapa perawat oksigen. Jadi memang harus pengawalan ketat karena memang si bayinya ini biasanya butuh oksigen. Biasanya ibu boleh nanya kira-kira kapan ini dilakukan tes pendengaran. Biasanya sudah stabil kondisi bayinya gitu. Kalau sudah stabil dan misalnya koreksi umurnya juga sudah baik, ini jadi dilakukan tes pendengaran. Seperti itu sih. Baik, perlu diketahui juga memang rumah sakit di seluruh Indonesia mungkin tidak memiliki fasilitasnya, jadi perlu dikonfirmasikan dulu juga ke rumah sakit apakah memang menyediakan pelayanan tersebut. Tapi rata-rata ada ya Dok ya untuk melakukan OAE ya Dok ya? Biasanya Dok kalau misalnya di rumah sakit ibu dan anak biasanya ada minimal OAE. Oke. Jadi nanti tinggal dikonfirmasi aja ya Bu, jadi nggak usah takut. Ya, ini ada Ibu Nofrina Wahida. Mohon izin bertanya, pada saat usia 4 bulan, OAE pas, saat ini usia kronologis 19 bulan, baru bisa mengucap 1-2 kata. Terkadang responsnya lama ketika dipanggil. Apakah perlu BERA, Dok? Terima kasih pertanyaannya. Iya, jadi kalau tidak ada, kalau misalnya sudah umur seperti itu dan ada keterlambatan bicara, sebaiknya dilakukan BERA. Kalau misalnya pendengaran itu baik, berarti ibu tidak perlu khawatir. Memang anak ibu memang bisa mendengar, tapi apakah telat bicara? Atau bisa dikonsulkan ke dokter anaknya. Kenapa pendengarnya baik? Mengapa anak saya telat dalam bicara? Saya kira sangat penting agar untuk mengetahui lebih dini, karena seperti tadi yang saya jelaskan lebih awal, bila misalnya lebih dari 6 bulan kita terlambat untuk intervensi, itu akan lebih susah untuk anaknya mendengar atau berbicara seperti orang normal, anak normal lainnya. Ya. Terima kasih. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Dok. Ini ada dari sejawat juga Dok, Dr. Rozalina Lubis.
menanyakan di era COVID seperti ini untuk tes screening pendengaran apakah aman untuk ditunda, dan kalau misalnya aman sampai kapan gitu mungkin ya bisa ditundanya ya dok ya. Dan kira-kira maksimal untuk OAE usia koreksi berapa? Demikian juga untuk BERA. Silahkan dok. Oke, terima kasih. Jadi awalnya mungkin saya waktu itu juga pernah mungkin pandeminya mungkin tidak lama, jadi bisa kalau diagnostik sampai pokoknya 6 bulan itu kita harus intervensi. Jadi ada jarak, misalnya mau diagnosis umur 4 bulan, 5 bulan, kita masih punya waktu. Tapi bila pandeminya berkepanjangan, sebaiknya kita harus kerjasama dengan perawat dan dokter. Biasanya saya bekerja sama kalau misalnya anaknya jangan lagi batuk pilek, atau misalnya kalau biasanya saya kalau misalnya mau periksa itu tidur alami, tapi karena zaman pandemi ini saya lebih memberikan obat langsung karena biar di rumah sakitnya tidak lama. Dan kalau misalnya memang sudah umurnya itu 6 bulan, sebaiknya sih dilakukan tes pendengaran. Karena kita kan 6 bulan itu rencananya untuk adalah intervensi. Jangan takut karena biasanya kalau biasanya perawat dan dokter itu mengkondisikan supaya aman. Tidak boleh ada demam, batuk pilek, seperti itu. Dan biasanya kalau mau periksa BERA itu kan suka banyak yang nganter. Kita kondisikan yang nganternya itu tidak terlalu banyak di dalam ruangan. Jadi di ruangan itu ada dokter THT, audiologi, sama ibunya mengantar 3 dan harus menjaga jarak. Seperti itu sih. Jadi kalau misalnya bayinya sudah mendekati umur 6 bulan, saya rasa sih diagnosis harus tetap dikerjakan untuk kita mengejar untuk habilitasinya, intervensi alat bantu dengarnya. Seperti itu. Ya, tambahan juga dok, bahwa mungkin tergantung kebijakan masing-masing rumah sakit juga atau fasilitas kesehatan. Ada beberapa rumah sakit yang memang mewajibkan pasien atau pengunjungnya itu melakukan rapid testing dulu sebelum melakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi sebaiknya nanti masing-masing dicek dan dikonfirmasikan ke penyedia fasilitas kesehatannya ya dok. Baik, ini ada lanjutan untuk pertanyaan tadi, bisa menyambung nih dok dari Bapak Oeadi. Putri saya lahir prematur 7,5 bulan karena ibu preeklamsi. Usia sekarang 6 bulan dari lahir. Apakah sudah telat bila mau melakukan screening pendengaran? Berarti sebenarnya usia normalnya 4 bulan ya. Saya rasa belum ya dokter Melati, karena kita diagnosisnya umurnya sampai 6 bulan ya, gitu. Boleh Pak dilakukan screening pendengaran. Ya. Dengan syarat-syarat yang tadi ya dok ya, tidak sakit, tidak demam, tidak batuk pilek, kalaupun misalnya diantar. Kalau ada rapid test lebih baik ya dokter Melati. Iya. Oke, jadi untuk semuanya yang mungkin baru bergabung, kembali lagi saya ingatkan bahwa dari 3 langkah penting dari pemeriksaan screening pendengaran pada bayi baru lahir adalah yang pertama usia 1 bulan sudah terscreening, yang kedua adalah 3 bulan sudah terdiagnosa, jadi berat dan derajatnya sudah terdiagnosa di usia 3 bulan dan sebelum usia 6 bulan sudah diintervensi bila memungkinkan, tapi memang dalam era COVID seperti ini ada extra measures ya mungkin yang perlu dilakukan ketika kita datang ke satu fasilitas kesehatan, sehingga itu perlu dikonfirmasi lagi ke masing-masing penyedia fasilitas kesehatan ya. Oke. Ini dari Ibu Novi di Bandung. Anak saya sekarang usia kronologinya 4 bulan sudah dan 2 bulan koreksi. Mohon izin bertanya, bayi saya IgG positif CMV dok, sudah dites dan OAE di usia 2 bulan kronologi dinyatakan pas. Baru-baru ini saya mendapatkan penjelasan tentang virus CMV sangat mempengaruhi pendengaran. Kami belum tahu gejalanya seperti apa di usia 4 bulan. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan BERA dan lanjutan setelah 3 bulannya dok, gitu. Gimana dok? Karena concern-nya adalah masih era pandemi seperti ini, gimana dok? Terima kasih Ibu. Kalau memang ada dengan faktor resiko, sebaiknya dilakukan BERA, karena ini ada slide ini. Jadi kalau misalnya OAE itu hanya di
rumah siput saja. Sedangkan kita pendengarannya itu dari rumah siput ke saraf-saraf pendengaran dan ke batang otak ini, ke kepala. Jadi bisa aja di sini rumah siputnya itu baik, tapi yang di ininya belum terevaluasi. Dengan BERA kita dengan OAE ulang dan BERA kita bisa lihat dari rumah siput ini mulai saraf-saraf pendengar dari rumah siput sampai ke batang otak ini bagaimana jalan pendengarannya. Jadi saran saya memang harus dilakukan kalau ada resiko seperti itu untuk BERA-nya, Ibu. Terima kasih. Iya, baik. Ini ada pertanyaan lagi tadi, ada yang saya skip. Izin bertanya, anak saya umur 4 bulan telinga sering kotor, tapi tidak banyak. Kelihatannya dari luar sering kotor. Apa gimana, Dok? Nggak apa-apa ya? Ya kalau misalnya kotoran telinga sih tidak apa-apa ya, karena kan memang dia alamiah memang ada memang produksi dari kelenjar yang di liang telinga luar. Jadi sih tidak apa-apa kalau tidak. Tapi kalau misalnya kotorannya itu menyumbat, memang dia bisa mengganggu pendengaran juga. Tapi lebih baik sih memang, tapi tidak seberat yang gangguan bawaan pendengaran bawaan lahir. Tapi lebih baik memang ke THT Ibu untuk dibersihkan kotorannya. Seperti itu. Iya. Ini ada dari Yosika Tandilolo. Selamat siang, anak saya juga sama seperti anak Bapak, lintang mikrotia atresia kiri. Usia koreksi saat ini 5 bulan. Saat usia 5 minggu sudah tes OAE dan hasilnya pas. Seharusnya BERA di bulan ini, namun rumah sakit menjadi rujukan COVID. Apakah terlambat? Bagaimana penanganan untuk anak mikrotia supaya tidak terpengaruhi pertumbuhannya? Seperti yang tadi ya Dokter Melati ya, mungkin kita bisa tanya sama rumah sakitnya bagaimana. Kalau saya sendiri, kalau saya sendiri di Mayapada dalam COVID ini sekali melakukan diagnosis pendengaran, tes pendengaran. Kalau saya tanya sama guru saya di RSCM juga memang jarang sekali CWA, dok gimana di RSCM masih melakukan screening pendengaran. Memang kalau ini tidak perlu sekali, masih bisa sebulan mungkin ditunda dulu, seperti itu sih. Tapi kalau misalnya memang sudah batas waktunya 6 bulan, atau misalnya memang kita harus diskusikan sama dokter THT-nya atau sama rumah sakitnya bagaimana prosedurnya untuk cek pendengaran. Iya, jadi terlebih lagi dok, kalau misalnya ada rumah sakitnya jadi rumah sakit rujukan ya dok ya, biasanya mereka punya protokol yang lebih ketat ya dok ya, Iya. untuk pasien-pasiennya. Jadi saya rasa bisa dikonfirmasikan dulu ke rumah sakitnya, kalau misalnya memang ternyata masih membuka layanan atau mungkin membuka layanan tapi memiliki persyaratan lebih untuk bisa menjalankan pemeriksaan. Karena tetap yang kami anjurkan bahwa sebisa mungkin dilakukan sesuai dengan jadwal atau tidak mempengaruhi rentetan yang sudah direncanakan begitu ya dok ya. Mungkin sebenarnya kalau rumah sakit, maaf dokter Melati, rumah sakit Ya. ibu dan anak biasanya tidak menjadi rujukan ya. Iya, jadi Mungkin bisa ya. juga mencoba di tempat lain ya dok ya. Iya, jangan mencari yang memang rujukan, bukan seperti apa ya, mungkin untuk mengurangi terpapar, jangan mencari rumah sakit yang rujukan untuk COVID, coba cari rumah sakit ibu dan anak, biasanya dia tidak rujukan dan mungkin tidak banyak orang yang ke sana yang COVID, seperti itu. Iya, betul juga. Baik, saya lanjutkan. Ada Ibu Aprilia Hapsari. Selamat siang, Dok. Anak saya prematur 30 minggu. OAE pertama hasil telinga kiri pas, telinga kanan river. Beberapa bulan kemudian dilakukan OAE lagi, telinganya hasilnya semua pas. Saya ingin menanyakan, apakah pemeriksaan OAE itu perlu dilakukan rutin atau untuk deteksi kelainan pendengaran, apakah dapat dilakukan dengan cara sederhana seperti dipanggil atau tidak? Respon atau tidak ya, maaf. Silahkan, Dok. Sebenarnya ada beberapa kasus yang bayi baru lahir yang tidak ada faktor resiko, dia misalnya fever, terus yang keduanya memang udah 3 bulan dia pas, terus sudah babbling, sudah mulai mengeluarkan kata-kata, itu sih tidak, mungkin tidak apa-apa karena untuk tidak
melanjutkan ke BERA karena tidak ada faktor resiko, dan yang kedua memang diagnosis OAE-nya sudah pas dan si bayinya itu juga sudah mulai ada. Tapi dengan pantauan memang sampai 6 bulan kita lihat pantauan perkembangan bicaranya seperti apa, gitu Dokter Melati. Iya, baik. Tadi ini dari Pak Lintang menanggapi lagi yang telinganya mikrotia OAE-nya normal, pas ya. Kayak BERA kiri kanannya negatif. Kalau di kehidupan sehari-hari anak saya bila didengerin marakas atau icik-icik menoleh, tapi kalau dipanggil juga menoleh. Kira-kira bagaimana ya, Dok? Oke, gimana, Dok? Kita second opinion BERA aja mungkin ya sama ASSR, karena ASSR juga kadang-kadang melengkapi yang BERA itu juga. Seperti itu sih Dokter Melati. Kalau misalnya paling masih ragu, saya sih saran untuk BERA ulang. Kalau misalnya ada ASSR, lebih baik lagi. Ya, jadi saya sekedar menegaskan lagi dari presentasi Dokter Tina tadi sudah menjelaskan bahwa kalau BERA itu dia menjelaskan atau memberikan gambaran kira-kira transmisi signal serabut saraf di telinga dalam atau rumah siput ke bagian otak. Nah, pengen tahu tuh sirkuitnya ada yang ada gangguan atau enggak. Nah, kalau misalnya OAE itu untuk melihat serabut sarafnya di rumah siput itu sendiri. Iya. Jadi kita perlu mengetahui juga kalau misalnya kayaknya kalau dikasih dengerin alat main atau sesuatu kayak menoleh atau apa. Nah, itu yang tadi kita perlu lihat secara objektif apakah ada kelainan di bagian telinga siput dalamnya. Dan tapi kalau Bapak Lintang ini dengan kasus yang mikrotia, kita perlu juga tahu kira-kira kondisi dari rumah siput itu sendiri apakah ada kelainan secara struktur. Ya, jadi perlu diketahui dan itu semuanya sangat berpengaruh Bapak. Jadi saya setuju dengan sarannya Dr. Tina, sebaiknya dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh, sehingga bisa diketahui baik secara fungsi dan secara struktur, apakah telinganya ini fungsinya baik, gitu ya Pak ya. Oke. Ini ada dari Ibu Ima Bunda. Bunda twin prematur karena ketuban pecah dini, melahirkan sesar, usia kehamilan 32 minggu. Sudah dicoba ditahan selama 3 minggu, tapi hanya bisa diperpanjang 1 minggu saja. Saat ini total lockdown di Maroko. Oh, Maroko. Kayak tadi ya niat melahirkan di Surabaya, tapi qadarullah terpaksa melahirkan di Maroko. Kendala kami adalah bahasa. Adakah istilah pemeriksaan dalam bahasa Inggris atau Perancis untuk screening pendengaran ini? Supaya bisa saya tanyakan ke dokter anak, pediatrician yang memegang anak saya. BERA singkatannya apa? OAE singkatannya apa? Baik, silakan dok. Sebenarnya sama aja ya, Dokter Melati. Kalau bisa minta bilang mungkin hearing screening, dan baby, sama aja. Di luar negeri juga dia sebut OAE atau acoustic emission. BERA juga sama, di sana juga sama, BERA brain stim evok respon audiometri, jadi tidak ada yang beda. Sama bahasa regulasinya sama sih. Jadi mungkin Dokter Melati bisa menambahkan bahasa Perancis atau bagaimana? Iya, bahasa Perancis tapi tetap screening ya. Maksudnya kalau misalnya untuk OAE dan BERA juga sama, tetap menggunakan abreviasi yang sama, singkatan yang sama, tetap bisa ditanyakan aja. Kalau ya newborn hearing screening itu tetap jadinya apa ya? Saya juga belum cari nih. Coba nanti saya menjadi PR buat saya. Pada dasarnya sama sih, OAE, BERA, SSR itu memang sudah protapnya, memang dari jurnal, dari textbooknya juga seperti itu. Memang ininya. Mungkin ditanyakan ke rumah sakitnya, atau kalau misalnya mau berbagi tips Bu, sekarang bisa pakai Google Translate, ada aplikasi, jadi tinggal ketik yang pakai bahasa Indonesia, kita mau nulis apa, mau bertanya apa, nanti bisa disuarakan dan bisa ditanyakan langsung ke dokternya gitu.
ini gimmick aja, benar-benar aplikasi zaman sekarang sudah oke-oke kok. Tapi mungkin juga newborn hearing screening saya rasa juga bisa bisa membantu, Bu. Iya. Dan ya, karena ini juga itu kan Joint Committee on Infant Hearing juga dia bilang menetapkan OAE sama PIRA sebagai pemeriksaan wajib screening pendengaran pada bayi. Iya. Oke. Twinnya masih di inkubator 19 hari. Ya, saya rasa mungkin karena masih di inkubatornya 19 hari, mungkin masih tetap dilakukan penstabilan ya, Bu ya. Iya. Sehingga mungkin melakukan screening pendengaran mungkin menjadi prioritas yang nomor sekian buat mereka. Jadi saya rasa boleh dijadikan salah satu daftar pertanyaan ketika ada waktu untuk berbicara dan konsultasi dengan dokternya atau dengan perawat di sana. Saya rasa Ibu bisa mencoba berkomunikasi atau misalnya kalau butuh bantuan juga mungkin bisa reach out ke KBRI atau ke KJRI yang di Maroko, Bu, biar bisa dilakukan mediasi Dibantu dengan mungkin ya. translator. Ya. Gitu. Baik, sepertinya saya sudah jawab semua, sudah bacakan semua ya, Dok. Kira-kira ada yang mungkin ada yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand di bagian chatnya. Nanti saya akan persilahkan dan saya buka mute-nya. Oke. Ada 17 rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap untuk fungsi pendengaran di berbagai tempat di Indonesia. Ada 17 ya, ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, di Riau, Lampung, di Jakarta juga cukup banyak, ada di Banten, Bandung, Jawa Barat, ada di Jogja, di Semarang, di Solo, di Jawa Tengah, di Surabaya, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Ini nanti akan saya serahkan ke Dr. Agung untuk bisa disosialisasikan juga di grup-grup dan di Facebook. Di di font yang warnanya abu-abu itu melayani BPJS, tapi untuk yang di Riau dan di Kalimantan Barat mungkin bisa ditanyakan juga untuk prosedurnya bila memang menerima BPJS, bisa dikonfirmasikan langsung. Nah, ini yang rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang di daerah Jabodetabek ya, sama yang abu-abu yang melayani pelayanan BPJS ya. Oke, jadi cukup banyak juga dan nanti bisa datang ke dokter THT-nya. Pertama tentunya akan diperiksa dulu semua riwayatnya dan juga kira-kira untuk telinganya apakah sudah bisa dilakukan pemeriksaan atau tidak gitu ya. Lalu ini yang memiliki fasilitas screening, jadi tadi dari Dokter Tina juga sudah menceritakan bahwa kalau untuk pemeriksaan screening ada OAE, dan kalau untuk melakukan diagnostik bisa melakukan dengan BERA. Namun ternyata sebetulnya BERA itu juga ada yang BERA screening, jadi bentuk alatnya sedikit lebih besar dibanding yang alat yang diagnostik, dan itu juga ada ternyata di rumah sakit di Jakarta di Triadipa, dan kalau yang tempat yang lain baru OAI aja. Nah, kalau ini ada lain-lain adalah pusat-pusat pendengaran yang memang bisa melakukan pemeriksaan fungsi pendengaran. Jadi ini nanti saya akan serahkan ke Dr. Agung untuk bisa disosialisasikan ya. Info dari Ibu Dini Rianti, Rumah Sakit HMM Medika, Pontianak, Kalbar, setahu saya tidak melayani BPJS. Baik, mungkin itu tambahan juga ya. Baik, terima kasih Ibu Dini. Karena mungkin juga tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Dr. Agung. Ya, terima kasih banyak Dr. Tina Kaderina, spesialis THT, dan Dr. Tiara Melati, spesialis THT yang telah memberikan materi yang sangat bagus sekali. Kalau saya lihat sebetulnya banyak pertanyaan itu sudah ada sedikit banyak jawabannya di materinya ya dok ya. Sudah ada inti-intinya di dalam materi tersebut. Kemudian ternyata seperti dugaan saya juga, ini antusiasme untuk bertanyanya sangat besar sekali dok. Dan ini karena kita baru pertama kalinya nih membuka kesempatan
akses untuk informasi THT dan screening pendengaran. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih dok selaku bagi atas Perempuan Indonesia mewakili orang tua. Terima kasih banyak dokter sudah berbagi ilmunya, mencerahkan sekali buat kita semua. Nah mungkin harapannya juga dok ke depannya mudah-mudahan event edukasi ini bisa kita lakukan kembali ya dok, yang berkala gitu, rutin berapa bulan sekali gitu kan. Karena mungkin biar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi nih. Ya, ini kan sementara ini kan ada sekitar 50-an orang ya tadi ya saya sempat lihat yang mengikuti acara ini. Mudah-mudahan ini sebuah awalan yang baik. Sekali lagi saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tina dan Dr. Tiramati. Alhamdulillah, insya Allah ilmunya sangat-sangat bermanfaat dan tadi materi tadi menjadi bekal buat kita semua untuk bisa dibagikan kepada para member komunitas prematur Indonesia, dan kami di tim edukator juga akan berusaha untuk mengulang-ulang nih, belajar dari dokter apa yang tadi disampaikan untuk disampaikan lagi ke para orang tua edukator semuanya ya, sehingga orang tua tidak ragu lagi untuk melakukan pemeriksaan screening bayi prematur untuk screening pendengarannya. Dan tadi juga seperti sudah sampaikan bahwa ini memang harus ada batasan waktunya ya. Jadi kita memang harus memperhatikan betul dan tidak melakukan penundaan terlama supaya bisa tercapai. Jadi karena bayi prematur ini kan punya kesempatan juga untuk bisa tercapai tumbuh kembangnya secara optimal. Kita berharap mudah-mudahan bisa sehat semuanya. Terima kasih karena ini sudah tepat di jam 12 siang. Mungkin webinar di Zoom ini akan akhiri, mengucapkan alhamdulillah ilmu yang sangat bermanfaat sekali Dr. Tina dan Dr. Tela Melati sangat membantu sekali orang tua. Ini sungguh kesempatan yang sangat baik dan mencerahkan buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya dok ya. Jangan lupa, maksudnya saya sampai kita terputus di sini saja. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa kembali menjadwalkan karena masih banyak nih orang tua yang membutuhkan ilmu-ilmu dokter semuanya. Jadi terima kasih banyak dok. Kami dari komunitas mengucapkan terima kasih. Dan dengan ini kami tutup untuk acara webinar screening pendengaran untuk bayi prematur. Terima kasih atas perhatiannya semua, para orang tua bayi prematur, dokter. Nanti materi juga akan kami share di dalam komunitas prematur Indonesia grup Facebook di Instagram. Jadi nanti bisa ditunggu saja materinya akan diupload di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dok. Mohon maaf lahir batin.